Halo, kembali lagi sama gua. Kali ini gua akan membawakan alur cerita film psikopat yang bercerita tentang seorang pematung yang dibuat sakit hati oleh seluruh anggota keluarganya, sehingga dia pun membantai mereka satu persatu di meja makan. Film ini dirilis tahun 2009 yang berjudul Pintu Terlarang. So, pastikan Anda subscribe dulu sebelum masuk ke filmnya. Awal cerita, kita diperlihatkan pameran patungnya Gambir yang saat itu Gambir sedang melakukan negosiasi dengan Pak John. Saat sedang asik nego, datang Talida yang merupakan pacarnya Gambir. Scene beralih, kita diperlihatkan Dandung dan Rio yang sedang bergosip mengenai kesuksesannya Gambir. Dan kita kedatangan satu orang lagi, yakni Kojimi yang merupakan pamannya Gambir. Lalu mereka pun minum bersama dan setelah itu Gambir pun keluar untuk mencari angin segar. Talida pun datang menghampirinya dan saat itu mereka berdua bicara mengenai rahasia bahwa saat ini Talida hamil di luar nikah. Gambir merasa jijik terhadap dirinya sendiri karena sudah berzina dan Talida berusaha untuk menenangkannya. Scene beralih ke seorang anak yang sedang disiksa oleh orang tuanya. Film pun dimulai. Berlanjut ke Talida yang sedang menyiapkan sarapan. Oke, perkenalkan, ini Sasongko, ibunya Gambir. Saat makan ada seseorang yang mengetuk pintu, namun setelah dibuka tidak ada siapa-siapa di sana. Gambir pun melanjutkan aktivitasnya bersama Rio dan Dandung bermain tenis lantai. Selesai bermain, Gambir bersama Talida pergi ke tempat penggugur kandungan. Di sana dia bertemu seorang bapak-bapak yang katanya dia sudah 7 kali menggugurkan kandungan istrinya. Alasannya simpel, dia tidak ingin punya anak dan istrinya juga mati ketika menggugurkan kandungannya yang ketujuh. Sambil memegang janin miliknya, Talida meminta Gambir agar janinnya disembunyikan di dalam perut patung hamil miliknya Gambir. Awalnya tentu Gambir menolak, tapi karena Talida memaksa, bahkan sampai melukai dirinya sendiri, akhirnya Gambir pun menuruti keinginannya. Singkat cerita, mereka pun menikah. Malam harinya Gambir ditelepon oleh seorang anak yang tidak dikenal yang bilang, "Tolong saya." Tak lama setelah itu datang Talida. Mereka pun sedikit cekcok karena Talida selalu meminta Gambir untuk menuruti keinginannya. Gambir pun agak sebel sama dia hingga sampai-sampai Talida bilang bahwa Gambir lemah, sehingga membuat Gambir ngendot paksa. Paginya Gambir ngopi bersama Kojimi. Mereka membicarakan masalah patungnya Gambir yang katanya Kojimi sengaja waktu pertama kali patung Gambir terjual, dia tidak memberitahunya orang yang membelinya siapa. Lalu Kojimi pun bilang bahwa dia yang membelinya. Dan saat itu patungnya rusak dan saat dibelah Kojimi mencium bau busuk yang membuat dia tidak nafsu makan selama 2 minggu, yang kemungkinan besar itu adalah janinnya Talida. Malamnya Gambir pun lanjut kerja. Ketika tidak sengaja menendang perkakas miliknya, dia melihat di belakang lemari hitam terdapat sebuah pintu rahasia. Tapi pintunya digembok, dia pun mencoba menghancurkannya. Tapi datang Talida yang mencegahnya. Esok harinya seperti biasa mereka pun berolahraga. Tapi saat itu Gambir menemukan sebuah kertas yang bertuliskan "Tolong saya". Setelah itu anak kecil itu pun muncul dan Gambir pun langsung mengejarnya karena penasaran. Tapi dia kehilangan jejak. Scene beralih ke sebuah CCTV. Saat itu kita diperlihatkan seorang anak yang disiksa oleh kedua orang tuanya. Melihat informasi di dinding itu, Gambir pun menyobek dan lagi-lagi dia mendapatkan sebuah tulisan, "Hirosase". Apa itu Hirosase? Dia pun berjalan-jalan dan menemukan tempat itu. Dia pun masuk ke dalam, namun dia tidak diizinkan masuk oleh resepsionis karena dia bukan member di tempat tersebut. Dan saat Gambir bertanya bagaimana cara menjadi anggota di tempat tersebut, resepsionis itu tidak menjawabnya dan hanya memanggil security untuk mengusirnya.
Karena penasaran, Gambir pun menunggu sampai malam dan mencoba bertanya pada member tersebut. Namun dia tidak dapat jawaban, yang ada hanya pengusiran. Pagi harinya, Gambir kaget melihat Dandung masuk ke tempat tersebut. Gambir pun menunggu Dandung keluar dan setelah keluar, dia bertanya tempat apa itu. Dandung mencoba merahasiakannya tetapi Gambir terus memaksa karena kepo. Akhirnya Dandung pun membawanya masuk. Di sana Gambir pun tanda tangan keanggotaan dan hanya ada satu syarat yang tidak boleh dilakukan di tempat itu, yakni tidak boleh ada pertanyaan. Gambir pun masuk ke kamarnya dan terlihat sebuah televisi menyala beserta sebuah menu video-video berisi tusbol, BDSM, dan seorang nenek yang sedang menjahit tangannya sendiri. Karena video-video tersebut aneh-aneh, dia pun pergi. Tapi setelah dia tidak sengaja menjatuhkan remote-nya, tayangan tersebut beralih ke seorang anak yang selalu meminta tolong kepada dirinya. Di luar, Gambir mempertanyakan tayangan-tayangan aneh yang dilihatnya di dalam. Dandung tidak tahu mereka mendapatkannya di mana, dan dia cuma berasumsi bahwa mereka memasang CCTV secara sembunyi di rumah orang lain. Besok paginya dia pun lanjut nonton TV tersebut dan terlihat adalah seorang kakek Sugiono asal Indonesia. Seperti biasa, emak-emak yang menjahit tangannya sendiri. Hingga anak yang dilihatnya waktu itu mengompol, lalu ibunya marah dan ayahnya merusak kasur tersebut. Pulang ke rumah, Gambir pun menangis karena kasihan melihat anak itu. Hingga saat itu juga dia nekat untuk mencari anak itu dan menyelamatkannya. Tapi untung Dandung berhasil mencegahnya pergi. Sepulang dari pameran patungnya, Gambir pun kembali ke tempat itu untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai anak itu. Tapi saat itu tempat itu sudah di booking full oleh orang Jepang. Gambir pun meminta resepsionis untuk menyediakannya satu tempat untuknya. Awalnya resepsionis itu menolak, tapi karena Gambir bicara soal hidup dan mati, maka dia diberikan satu tempat untuk melihat televisi. Di TV dia melihat anak itu yang mengucapkan selamat tinggal, lalu anak itu mengambil sebuah pisau di dapur lalu masuk ke kamar orang tuanya. Setelah itu dia membunuh mereka berdua dan setelah itu anak itu bunuh diri. Belum sampai di situ kesedihannya. Melihat di menu ada nama istrinya, dia pun melihat bahwa ibunya dan Talida bekerja sama agar Talida ngendot bersama Rio dan Dandung agar dia cepat hamil. Karena ngendot dengan Gambir, dia susah punya anak. Padahal kan sebelum dia nikah kan dia sudah es cendol di kelapaan, gundal gendol bapaan. Tak hanya itu saja, ternyata omnya juga kerjanya hanya terus cari cuan dan cuan dari Gambir. Saat itu hari Natal, Gambir mempersiapkan makan malam untuk mereka semua. Mereka semua pun datang dan saat Gambir menyiapkan minuman, dia memberi racun beku pada minuman tersebut. Setelah cheers, mereka pun tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetapi masih bisa melihat dan mendengar. Setelah itu Gambir pun membunuh mereka satu persatu. Apa? Saya cuma merasa cari untuk gede. Satu rahasia belum terungkap, Gambir pun mencoba membuka pintu itu dan setelah dibuka, ruangan tersebut sama persis seperti yang dia lihat pada televisi tersebut. Dia pun melihat foto ibu anak yang tidak ada mukanya. Di kamar pun tergeletak mereka bertiga. Dan setelah dicek, muka ibu anak itu sama seperti muka ibunya saat ini. Lalu anak itu bangun dan Gambir ketakutan. Ternyata saat itu Gambir memiliki gangguan jiwa. Dan ternyata Talida adalah seorang wartawan, sedangkan Dandung dan Rio adalah petugas di tempat tersebut. Dan mereka juga bilang bahwa Gambir saat usia 8 tahun telah membunuh kedua orang tuanya karena selalu disiksa. Psikisnya kena gitu, atau kena mental lah bahasa sekarang. Jadi yang kita lihat semuanya tadi itu cuma
halusinasinya Gambir. Singkat cerita, dia pun bebas dan menjadi seorang pendeta di sebuah gereja. Saat itu ada seorang pria yang meminta nasihatnya apa yang harus dia lakukan karena dia sudah membunuh istrinya. Gambir pun hanya menyuruhnya pulang dan dia juga bilang setiap orang punya satu pintu terlarang dan kau hanya akan tahu jika sudah membukanya. Tamat. Oke, bisa disimpulkan bahwa Gambir saat usia 8 tahun dia membunuh orang tuanya. Dan setelah masuk penjara, dia mengalami stres berat. Dan pekerjaannya adalah seorang pematung, itu bohong. Itu cuma ada di hayalannya. Aslinya dia masuk bui. Oke, sekian itu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.